Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah kecerdasan tiruan yang membahas penerapan deep learning menggunakan convolutional neural network atau CNN. Nah, penjelasan akan saya sampaikan secara berurutan sesuai dengan alur coding pada notebook yang digunakan. Baiklah, pada tugas akhir ini, saya menerapkan konsep kecerdasan tiruan, khususnya pada bidang deep learning. Tujuan dari tugas ini adalah untuk membangun, melatih, dan mengevaluasi model CNE. Nah, yang digunakan untuk melakukan ini yaitu klarifikasi data berdasarkan dataset yang tersedia. Jadi, proses pengerjaan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library TensorFlow dan Keras dan dijalankan pada lingkungan Google Colab atau Jupyter Notebook. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan codingannya. Yang pertama yaitu import necessary libraries. Nah, langkah pertama dalam coding adalah melakukan import library yang dibutuhkan. Jadi, library yang digunakan antara lain NumPy dan Pandas untuk pengelolaan data. Nah, dari sini Matplotlib untuk visualisasi, TensorFlow dan Keras untuk membangun model CNN, serta Sklearn untuk proses evaluasi. Nah, pada tahap ini penting karena library tersebut menjadi dasar dalam seluruh proses pemodelan. Nah, baiklah, kita akan menjalankan codingannya. Nah, berjalan sesuai dan benar, tidak error. Baiklah, yang kedua yaitu data preparation dan exploration. Nah, di sini kita akan lakukan step. Nah, setelah library diimport, langkah selanjutnya adalah memutasi data. Data dibaca dari direktori penyimpanan. Nah, kemudian dilakukan pemisahan nih antara data training dan data testing. Nah, di sini kita akan melihat ya antara data training dan data testingnya. Ini masih diproses. Nah, benar. Next. Nah, jadi pembagian ini bertujuan agar model dapat belajar nih dari data yang dilatih dan diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke preprocessing data. Nah, ini kan data preprocessing. Baiklah, kita lanjutkan codingan selanjutnya. Berjalan. Ini kita akan lanjutin codingan ini. File 10 class. Nah, dari codingan ini kan kelas name. Nah, kita masukin nih nama-nama yang kita ingin. Nah, size-nya log over the first 25 image. Nah, dari 25 foto akan masuk nih di sini dan fotonya sesuai dengan kelas nama yang udah kita masukin tadi. Maka muncullah nih data gambar-gambar foto yang kita inginkan seperti data tadi. Selanjutnya yaitu
Pembangunan model CNN. Setelah data siap, tahap berikutnya adalah pembangunan arsitektur model CNN. Nah, dari ini model dibangun menggunakan sequential, kemudian ditambahkan beberapa layer secara berurutan. Layer yang digunakan meliputi convolutional layer untuk ekstraksi fitur, fungsi, aktivitas, ReLU, max pooling untuk mengurangi dimensi data, dropout untuk mencegah overfitting, Valaten untuk mengubah data menjadi satu dimensi, serta dense layer sebagai fully connected layer. Nah, compile model. Nah, setelah arsitektur model selesai, kita akan memasuki ke compile model. Nah, di step ini, setelah arsitektur model selesai, model kemudian di compile. Pada tahap ini digunakan optimizer Adam, fungsi loss, categorical, cross entropy, dan matrix accuracy. Nah, compile model berfungsi untuk menentukan bagaimana model belajar dan mengevaluasi kesalahan selama proses training codingannya. Next. Di sini kita akan menjalani step one hot encoding of labels. Nah, berjalan sesuai. Nih, data augmentation. Nah, data augmentation, data generation, dan image. Nah, di sini jalan terus define CNN model extractor. Nah, di sini muncul nih model-model sequential tadi. Baiklah, kita jalani dulu model sequentialnya. Oke, nah berjalan. Nah, kalau model sequential ini dia muncul table layer atau type, output shape-nya serta param. Nah, baiklah, training model. Di sini kita akan melakukan training model tadi. Jadi, model dilatih untuk menggunakan data training dengan menentukan jumlah epoch-nya dan batch size. Pada tahap ini, model pembelajarannya belajar menyesuaikan bobot untuk minimalkan nilai loss-nya. Nah, hasil training dapat dilihat dari nilai accuracy dan loss pada setiap epoch. Nah, oke, jalan. Nah, di sini kita akan melakukan training the CNN model. Nah, di sini kita parameter training kan batch size 65 serta epoch-nya 300. Apabila kita jalankan codingan ini, maka karena kita menginginkan epoch-nya 300, maka di sini akan memasuki data 1 sampai 300. Nah, semuanya kalian ada. Terus visualizing the learning curves. Nah, untuk mempermudah analisis, dilakukan visualisasi grafik accuracy dan loss antara data training dan
validation-nya. Dari grafik ini kita dapat melihat nih, kita dapat melihat yang diketahui apakah model mengalami overthinking, overfitting, atau underfitting. Nah, di sini kita dapat melihatkan dari loss evaluation dan accuracy evaluation. Nah, dari atas hingga turun, dari loss evaluation serta accuracy evaluation-nya naik, turun ke naik. Nah, evaluation the optimal model on the test data. Nah, kita jalankan dulu. Sorry. Nah, di sini display the image. Nah, show image. Nah, di sini kita mau mengeluarkan data tricks. Truk, maka muncullah truk. Nah, sebenarnya ini the predictional model predict image, dan the last ini recall the last prediction RMX. Kesimpulannya, berdasarkan hasil training ini dapat disimpulkan bahwa model CNN yang dibangun dari data ini mampu nih melakukan klasifikasi data dengan tingkat akurasi tertentu. Seperti kita lihat akurasinya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa penerapan konsep kecerdasan tiruan menggunakan data deep learning dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klarifikasi. Baiklah, demikian penjelasan tugas akhir kecerdasan tiruan yang telah saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan dan evaluasi model CNN. Apabila ada kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.